Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini ada postingan dari Kiai Haji Ali Badri berkaitan dengan rencana diskusi damai antara Kiai Haji Imaduddin dengan Ketua Robito Alawiyah yaitu Habib Taufik. Nah, kebetulan sudah diagendakan pada tanggal 9 Juli haul Mbah Syakaruddin bin Mbah Soleh Semendi. Ini adalah ulama atau tokoh di Pasuruan. Acaranya ini akan dilaksanakan di Masjid Tiban Kebon Tandi. Nah, itu ada di Pasuruan pukul 7 pagi. Dalam acara ini akan diundang dua tokoh yang sedang hangat-hangatnya dibahas, yaitu KHR Kiai Haji Raden Imaduddin Usman Al-Bantani. Turut mengundang juga KPB RTB Raden Tubagus Nur Fadil Satya Tirtayasa Al-Bantani Al-Husaini. Nah, dua tokoh ini sebagaimana direncanakan di awal tentang diskusi damai, bahwa mereka ini akan berdiskusi dengan Ketua Robito Alawiyah yaitu Habib Taufik. Nah, karena kebetulan ada agenda mereka akan ke Pasuruan, dan sebagaimana kita tahu bahwa Habib Taufik itu ada di Pasuruan, maka banyak yang mengusulkan kepada Kiai Haji Ali Badri untuk melaksanakan perdebatan atau diskusi damai di waktu itu juga. Apalagi dia acaranya kan pagi, bisa siangnya atau sorenya atau malamnya. Beliau ini sebagai moderatornya dan beliau yang mengatur temanya. Diskusi menuju perdamaian bersama Habib dan keluarga Wali Songo. Pihak pertama adalah Robito Alawiyah, dihadiri oleh ketua umumnya yaitu Habib Taufik Assegaf. Tidak bisa diwakilkan dan dibantu oleh satu orang ya. Jadi tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Tapi kalau mau ada pendamping bisa ya. Artinya harus orangnya yang datang. Dua hal yang harus dijelaskan oleh beliau atau oleh Ketua Robito Alawiyah itu ya. Yang pertama adalah penjelasan terkait nasab Sayyidina Ubaidillah dan harus siap dikritisi. Jadi menyampaikan dulu argumentasi, hujah atau alasan atau bukti keabsahan nasab Sayyidina Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi dan seterusnya sampai ke atas. Bagian kedua adalah bagaimana tanggapan Ketua Robito Alawiyah tentang keturunan Wali Songo. Nah, itu ya. Kemudian untuk pihak kedua, di mana pihak kedua ini adalah Kiai Haji Imaduddin, tidak bisa diwakili dan bisa dibantu oleh satu orang. Ya, tentunya yang akan membantu sebagaimana direncanakan itu adalah Tubagus atau RTB ya, Raden Tubagus Mogi Nur Fadil ya, yang juga akan menghadiri di sini ya. Itu kan sudah bagus ya. Dan apa yang akan mereka jelaskan yaitu sama-sama dua poin. Yang pertama adalah apa tujuan dari mereka berdua atau fokus kepada Kiai Haji Imaduddin itu meneliti nasab Ubaidillah. Artinya menjelaskan apa tujuannya. Ya kalau tentang penelitiannya kan sudah. Tetapi ini di sini mempertegas apa tujuannya. Kemudian di bagian kedua menanggapi penjelasan pihak pertama dan harus siap dikritisi. Nah, tadi di pihak pertama kan Habib Taufik menjelaskan keabsahan nasab Ubaidillah. Lalu ini Kiai Haji Imaduddin di bagian dia poin kedua berbicara itu adalah menanggapi keabsahan itu. Artinya kan mengkritisi. Ya. Kenapa? Karena dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin kan mengkritisi keabsahan nasab itu. Jadi langsung head to head ketemu dengan orangnya, bertanya langsung dan menyampaikan hujah penolakannya secara langsung. Tetapi juga harus siap dikritisi. Ini menarik sekali, sangat cerdas Kiai Haji Ali Badri ini menyusun tema biar tidak terlalu panjang perdebatannya ya. Jadi jelas. Walaupun sisipan tentang Wali Songo itu mungkin tidak terlalu menjadi materi pembahasan Kiai Haji Imaduddin, yang fokus dibahas adalah ketidakabsahan nasab Ubaidillah. Kemudian ada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini adalah pengkritis nasab Alawi secara DNA. Ini sudah masuk kepada poin lain. Mungkin di sini ada KRT Kanjeng Raden Tumenggung ya, Fakih Wirahadiningrat. Beliau kalau tidak salah seperti yang direncanakan. Jadi sebagai orang yang mengkritisi nasab Alawi dari sisi tes DNA. Ya mungkin dijelaskan bahwa secara DNA kemana atau bagaimana tidak terkonfirmasi lah atau apa. Kemudian di sini juga ada pihak keempat, yaitu yang
membela nasabah Alawi dari sudut pandang pembicaraan tes DNA juga. Nah, yaitu kalau tidak salah yang akan direncanakan itu adalah Habib atau Sayyid Syahab Fikri atau Fikri Syahab ya. Atau bisa saja Robito Alawi yaitu menunjuk orang lain. Nah, artinya jelas pembicaraan ini sudah tidak bicara keabsahan nasabah Alawi dari perkitaban, tetapi sudut pandang tentang tes DNA. Apakah perlu atau tes DNA? Apakah tes DNA itu sebagai acuan keabsahan atau tidak? Bagaimana pandangan Robito Alawi tentang hal itu? Nah, begitu ya. Insya Allah diskusi ini tidak akan memakan waktu terlalu lama karena saya sebagai moderator insya Allah sudah paham betul tentang permasalahan dan dalil masing-masing pihak. Insya Allah saya bisa menggiring mereka langsung pada poin-poin pentingnya. Itu garansi dari beliau ya, karena beliau itu mempelajari dua belah pihak dan sangat menguasai dalil masing-masing. Apapun yang dipertahankan oleh masing-masing pihak harus diterima sebagai sikap menghormati pendapat orang lain ya. Jadi kalau nanti akhirnya memang berbeda pendapat, maka harus saling menghormati perbedaan pendapat tersebut ya. Selebihnya masyarakat akan menilai sendiri mana argumentasi yang lebih kuat dan silahkan berpihak pada salah satunya, namun tetap menghormati pendapat dan keyakinan orang lain. Tetapi pada akhirnya masing-masing pihak harus saling menghormati, harus menggunakan prinsip sebagaimana dulu ulama kalau berbeda pendapat, qauli ya shawabun yahtamilu al khata' wa qauluka khata'un yahtamilu as-shawab. Menurut saya yang benar walaupun mungkin saja salah, dan Anda yang salah walaupun mungkin saja benar. Begitu juga sebaliknya, menurut Anda saya yang salah tetapi mungkin saja saya benar, dan Anda yang benar tetapi juga mungkin saja Anda salah. Setelah itu hentikan kajian apalagi debat masalah ini di media sosial, namun boleh saja membukukan hasil perdebatan itu, artinya mencetaknya dalam sebuah buku sebagai hazanah keilmuan atau sebagai hazanah sejarah ya. Diskusi ditayangkan secara live. Saya akan mencari YouTuber yang netral, cukup di satu channel saja.